Kurang caca ngajak nih. Oke, gue dikirimin video tadi, jadi gue cuma mau komentar aja dan ngasih feedback soal apa yang terjadi di video barusan. Oke, satu gue tahu itu kayaknya udah settingan ya, udah prank soalnya itu ada lightingnya, itu jadi cuma konten itu mereka berdua pasangan. Tapi ya udah, yang penting message dan konten apa yang terjadi di skitnya tersebut. Satu, begitu masuk cowoknya langsung ngajak nikah besok, oke? Which is kita tahu itu tuh, sangat disrespectful menurut gua. Karena menyepelekan gitu, nggak mungkin nikah besok, alasannya apa, itu nggak realistik, secara logistik itu impossible, dan kayaknya menyepelekan lah. Lu mau nikahin cewek cuma ngajak ngajak nikah kayak ngajak ke warung sebelah gitu. So itu udah salah si cowok duluan. Itu disrespectful, oke? Kedua, jadi paham, ceweknya langsung ngegas, dianya marah. Dianya marah karena seakan-akan, ya well, cowoknya tuh merendahkan arti pernikahan gitu. Cuma ngajaknya sepele begitu. Nah, cuma cara cewek ini marah, cara si cewek itu marah, bilangnya, "Lu tuh nggak punya apa-apa," ke cowoknya, ya kan? Langsung nantang gitu, langsung tinggi, langsung ngegas, "Lu nggak punya apa-apa, ya, mobil nggak punya, rumah nggak punya, tabungan gitu-gitu aja, bahkan sampai nyebut-nyebut lu bukan anak konglomerat dan nggak punya 1 triliun." Oke, kalau buat cindo-cindo biasa, terus terang, ya, namanya baru lulus, nggak punya apa-apa of course. Makanya cindo-cindo biasa orang tuanya tuh kalau anaknya mau nikah, pernikahannya dibayarin orang tua dari dua belah pihak, patungan, terus juga untuk, rumah tangganya, itu juga chip in. Orang tuanya ngasih anaknya rumah, satu ngasih mobil, satu ngasih rumah, pokoknya ngasih modal lah supaya bisa mulai berumah tangga buat anak-anaknya. Itu biasa cindo-cindo kayak gitu. Ya of course lah, semua nggak expect tiba-tiba anaknya baru lulus kuliah atau baru kerja 3 tahun, 5 tahun, ya emang nggak punya apa-apa gitu loh. Realistiknya begitulah, oke, normalnya. Ya kalau misalnya oke, ada orang-orang hebat ya, yang self-made, yang baru umur 20, 22, uangnya udah puluhan M, apa, ya monggo. Cuma ada berapa yang kayak begitu? Ada berapa, ya nggak? Dan ceweknya juga harus mikir kalau misalnya ekspektasi dia kayak gitu, ya cowoknya udah bukan itu, ya nggak? Nah terus, ceweknya juga mention, "Lu bukan siapa-siapa, lu bukan anak konglo." Nah which is lucu, lu udah pacaran sama dia, lu tahu pacar lu bukan anak konglo. Kalau lu cuma mau nikah sama anak konglo, ya ngapain lu pacaran sama dia? Terus di dalam video itu ceweknya masih, "Ayo jalan, pergi." Jadi kayak, ya kalau lu mau nikah sama konglo ngapain lu pacaran sama dia, ya langsung putusin aja, lu cari pacaran sama anak konglo dong. Kalau nggak ngapain sama dia? Itu buang-buang waktu juga kan? Iya kan? Mau nikah besok atau nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, faktanya cowok tadi bukan anak konglo. Apalagi kalau lu ngarepin ada 1 T atau 200 T tadi. Lalu anak konglo pun ya, mau anak konglo, mau anak orang berduit yang punya puluhan miliar, ratusan miliar, biasanya orang tuanya berusaha mendidik anaknya, itu anaknya tetap kerja di perusahaan keluarga atau punya usaha sendiri atau anaknya kerja sama orang. Cuma si orang tua tuh bukan berarti lu anak konglo terus orang tua si anak tuh langsung ngasih, "Nih buat kamu 1 T, nih buat kamu 10 M, 50 M ditaruh di tabungan." Biasanya itu jarang. Mereka biasanya tetap dikontrol. Apa, ya mungkin dikasih uang jajan lah, 100 juta, 200 juta ya buat mereka belanja atau kredit card-nya dikasih yang unlimited dibayarin gitu. Cuma bukan berarti si cowok terus jalan apa, karena anak konglo terus bisa hambur-hambur duit. Justru anak konglo atau konglo-konglo yang hebat, yang bener, atau kebanyakan anak orang kayak Cindo, orang tuanya berusaha ngedidik supaya nahan pengeluaran. Kalau enggak mereka nggak jadi konglo. Orang tuh jadi konglo bukan hambur-hambur duit. Orang jadi konglo karena mereka mengelola keuangannya, diinvest, ditabung, you know. Bukan berarti langsung dia bisa seenaknya aja karena anak konglo.
Atau di tabungan dia ada 100 M nganggur gitu, 10 M nganggur. Jarang biasanya kayak begitu ya. Dan balik lagi, ya si cowoknya memang belum ada apa-apa kan, tadi ceweknya bilang, "Lu mobil punya bokap lu, rumah belum punya," apa segala macam. Ya kan wajar kan, kan baru mulai nih ceritanya. Kayaknya masih muda, baru mulai, berkarir, ya memang belum punya apa-apa, itu kenyataannya. Ya kalau lu mau sama yang udah jadi, atau seorang founder atau CEO, atau cowoknya self-made yang kayak apa sih, influencer apa yang kaya yang apa, ya ya udah tuh cewek tadi ngapain pacaran sama tuh cowok, putus di tempat aja, cari cowok yang sesuai maunya tuh cewek, ya nggak? Nah tapi yang perlu di-highlight, cara marahnya tuh cewek, itu yang menurut gua udah red flag nih, ya. Itu cara marahnya tuh merendahkan. Ingat memang marahnya tuh cewek disulut dari si cowoknya tuh kayak ngajak nikah sembarangan. Nah tapi, cara tuh cewek marahin tuh cowok yang kayak, "Lu nggak punya apa-apa, lu belum kaya, gue cuma mau nikah sama lu kalau lu udah kaya." Nah cuma definisi kayanya yang mengerikan adalah 1 T. Lu punya 1 T gitu kan, ditantangnya kan begitu kan. Oke misalnya nggak sampai 1 T, 500 M gitu. Jadi tuh cewek mau nunggu cowoknya punya 500 M baru nikah sama dia gitu. Apakah itu realistik? Berapa orang punya 500 M atau mau nunggu dia sampai 100 M itu, I don't know man, is it realistic? Dan juga kalau dia punya 100 M, 500 M, ngapain dia nikah sama lu juga gitu. Itu cowok mungkin bisa cari cewek yang lebih hot, lebih cakep, lebih whatever gitu kan. Ya nggak? Jadi cara merendahkan tuh cowok yang kebangetan dan menurut gua menakutkan. Karena ini kalau lagi pacaran aja marahnya kayak gitu. Menurut Ngana nanti kalau udah menjadi istri dan marah-marah, itu lebih parah loh. Lebih parah. Jadi menurut gua itu udah red flag cara marahnya kayak begitu. Jadi attitude-nya dan bener-bener yang dia tekankan tuh cuma lu punya uang berapa. Itu red flag-nya. Bukan soal karakter, bukan soal mental, bukan soal tanggung jawab, tapi adalah bener-bener fokusnya adalah lu punya duit. Bahkan maksudnya kalau cewek yang bener kan kayak, "Hah, lu masa marahnya tuh terukur gitu. Marahnya tuh relevan." Maksudnya lu marahnya tuh aturan lu ngajak nikah gue kayak ngajak ke warung sebelah, yang bener aja, lu pikir gue cewek apaan, itu wajar. Cuma ini marahnya bukan itu, ini marahnya lu belum cukup kaya. Nah sampai kapanpun dia bukan anak konglo, ya nggak? Itu suatu fakta yang lu nggak bisa berubah. Dan dia nggak tahu kapan punya 1 triliun, mau nunggu berapa lama, ya. Nah, tapi juga si cowok itu di videonya agak salah. Dia main fisik. Segimanapun cowok nggak boleh main fisik. Kalau main fisik itu walaupun mungkin emosi, ya kan pasti cowoknya akan bilang abis emosi, ceweknya ngomong gitu. Yes, cowoknya merendahkan cowoknya banget. Tapi cowok main fisik dan itu yang ini duluan, itu no-no. Itu big no-no. Berarti dia nggak bisa kontrol. Nah bayangin ini hanya prank-prankan dan hanya lucu-lucuan, ceweknya marah langsung ngegas begitu, cowoknya marah pakai fisik. So, intinya 2 orang ini sebenarnya dua-duanya red flag. Cowoknya secara mental wait, Mil. Jadi dua-duanya belum siap secara mental, sangat emosional, gampang marah, ceweknya ngerendahin cowoknya juga mungkin secara emosional belum ready. Soal finansial, again, kalau yang penting bibit bobotnya bener, aturan gak ada masalah. Expectation ceweknya aja yang menurut gue kelewatan. So that's what I think. Itu feedback dari gue. What do you guys think?